Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di pertemuan yang lalu di pembahasan nawaqidul wudu, pembatal wudu. Kita sudah ambil di pembahasan sebelumnya. Yang paling terakhir adalah terkait dengan madi, yaitu cairan licin yang keluar dari zakar kelamin laki-laki ketika melakukan muda'afah, bercumbung atau mencium istrinya. Itu adalah membatalkan wudu. Nabi SAW ketika ditanya tentang hal tersebut, kata beliau, fihil wudu, adanya wajib berwudu. Dalam lafaz lain dikatakan iksil dzakarok wa tawaddo, suci kemaluanmu dan berwudu. Suci dan berwudu. Ini pembahasan kita yang terakhir. Di malam hari ini kita lanjutkan lagi dengan pembahasan masih pembatal wudu yang belum sebutkan, yaitu hadis nomor 64 di cetakan saya. Kata beliau rahimallahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu Al-Bukhari. Kata beliau rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencium sebagian istrinya, kemudian beliau keluar sholat dan tidak berwudu. Maksudnya setelah mencium istrinya, beliau tidak wudu lagi. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, tapi didoibkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah secara periwayatan, dia adalah hadis yang dhaif. Dia adalah hadis yang dhaif. Penulis sudah sebutkan dia adalah didhaifkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Didhaifkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Berkata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, yaitu beliau sendiri tapi di tempat lain. Di kitab At-Talqis
Al-hadithu ma'lun. Hadith ini, Nabi SAW mencium istrinya. Kemudian beliau keluar sholat. Tidak berwudu. Hadith ini cacat. Dzakara illatahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Darqutni wal Baihaqi wa Ibn Hazm wa qala la yasihhu bi hadzal bab syai'un. Disebutkan cacatnya Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibn Hazm. Dan dia berkata, tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab ini bahwa Nabi SAW mencium istrinya, kemudian keluar sholat tidak berwudu. Kemudian belum keluar sholat tidak berwudu. Ada periwayatan dari sisi yang lain dibawakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu taala anha dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih, kalau lafaz ini Nabi mencium sebagian istrinya kemudian keluar. Ini riwayat Imam Ahmad dhaif. Ada sisi yang lain diriwayatkan dari Aisyah juga, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah 10 sisi terkait dengan riwayat Aisyah, dan dikuatkan oleh hadisnya sebagian ulama hadis. Sebagian ulama hadis, dan disebutkan oleh Al-Imam Az-Zailai sanadnya bagus dan disahihkan oleh Ahmad Syakir, demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu sisi yang lain, bahwa Nabi pernah mencium dan keluar. Pernah mencium dan keluar. Intinya hadis yang disebutkan oleh penulis ini dhaif. Beliau sendiri yang mendhaifkannya sebelum beliau didhaifkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Adapun fikih yang beliau ingin sampaikan di pembahasan ini, beliau bawakan hadis dhaif untuk menyinggung satu pembahasan, yaitu apakah menyentuh perempuan membatalkan wudhu. Itu pembahasan yang beliau ingin sampaikan. Masalah apakah menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu atau tidak. Para ulama rahimahumullah di dalam pembahasan fikih ada khilaf, ada perselisihan pendapat terkait dengan menyentuh perempuan, dia membatalkan wudhu atau tidak. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarh Al-Muhadzab dalam madhab Syafi'iyah. Itu sekitar 5 pendapat dalam masalah ini. Masalah apakah ini dalam fikih Syafi'iyah disebutkan oleh Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi 5 pendapat terkait dengan menyentuh perempuan. Pendapat pertama, menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu secara mutlak, dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Yaitu seorang sentuh perempuan, mahramnya atau bukan mahramnya, dia sentuh, batal wudhunya. Tidak dirinci apakah dia sentuh dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Ini pendapat dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau bilang, "Hada madhabuna." Ini madhab kami, maksudnya Syafi'iyah. Ini madhab kami, orang-orang Syafi'iyah. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala.
Dia berdalil dengan ayat. Bukan hadis ini, hadis dhaif. Dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudu, di antaranya katanya Allah berfirman, "Aulamastumun nisa." Atau kalian menyentuh perempuan. Begitu terjemahannya. Coba kalau kita buka terjemahan di surah An-Nisa ayat 43. Disebutkan terjemahannya aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Ayat ini dipakai oleh orang Syafi'iyah, yaitu yang bermadzhab Syafi'i, bahwa menyentuh perempuan membatalkan wudu, berdalil dengan Al-Quran. Sementara pendapat yang kedua, lawan dari pendapat pertama, yaitu kata mereka menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu secara mutlak. Artinya dia sentuh dengan syahwat ataupun tanpa syahwat tidak batal wudu secara mutlak, kecuali ada cairan yang keluar mati misalnya. Dia sentuh istrinya, dia cium istrinya, dia peluk istrinya, itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Tapi kalau keluar sesuatu, keluar mati cairan di kemaluannya, di kelaminnya, maka batal. Tapi bukan karena menyentuh, karena keluarnya sesuatu. Ini pendapat yang kedua. Ini merupakan pendapat yang mengatakan seperti ini tidak membatalkan wudu secara mutlak, kecuali ada yang keluar mau dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, adalah pendapat dari Ibn Abbas, sahabat. Demikian pula dari tabi'in Taus dan Atha, serta Masruq dari muridnya Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula Al-Hasan, ini juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Dalilnya bukan hadis di buku. Kalau di buku kan Nabi SAW mencium istrinya, setelah itu keluar sholat tidak berwudu. Sebenarnya kalau sahih itu bisa dipakai berdalil bahwasannya menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Tapi kita tidak pakai dalil hadis dhaif. Hadis dhaif tidak dipakai berdalil dalam syar'i. Tapi disebutkan untuk dijelaskan ini dhaif. Ini dhaif. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sahih. Dikatakan bahwa kata Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat ittaqattu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil-lail. Saya pernah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam di tempat tidur. Fatahastas, maka saya mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya gelap, ya dia raba. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'at yadai ala batni qadamaihi. Maka tanganku menyentuh kedua telapak kaki Nabi SAW. Jadi dia cari, jatuh tangannya ini di telapak kaki Nabi SAW. Waktu itu Nabi sedang sujud. Tangan Aisyah menyentuh kaki Nabi SAW dan Nabi tetap lanjutkan sholat. Berarti apa ini? Menunjukkan menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Dan ini Nabi disentuh, tapi tetap sholat. Ini hadis pertama. Hadis kedua juga tadi lafaz Imam Muslim. Juga hadis kedua riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Katanya disebutkan
Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, masih dari Aisyah radhiyallahu taala. Dikatakan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa hiya muttaji'ah fi qiblati. Waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha berbaring di arah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi salat, Aisyah di kiblatnya tidur. Faida sajada gomazani. Faida sajada gomazani. Fakobat tuha. Katanya, kalau Nabi SAW sujud, maka Nabi mencubit kaki. Kemudian saya melipat, karena Nabi mau sujud. Rumah Nabi sempit. Ini tadi Aisyah menyentuh. Sekarang Nabi menyentuh. Dan Aisyah melipat kakinya dan Nabi sujud di situ. Ini lagi jelas berarti bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Karena kalau batal, Nabi habis sentuh, batalkan. Karena belum sentuh perempuan. Belum sentuh perempuan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga, tapi mereka merinci. Kalau dengan syahwat, batal. Tanpa syahwat, tidak batal. Pendapat yang ketiga, kalau sentuh sengaja, batal. Tidak sengaja, tidak batal. Pendapat keempat, disentuh pakai alas, tidak. Tidak pakai alas, batal. Pendapat, jadi ini pendapat keempat. Pendapat kelima, rinci-rinci sedikit. Mereka merinci. Cuman pendapat yang merinci dengan syahwat batal, tanpa syahwat tidak batal. Sentuh sengaja batal, tidak sengaja tidak batal. Sentuh dengan alas tidak batal. Sentuh tanpa alas batal. Tiga pendapat yang merinci ini tidak kuat. Karena tidak ada rincian dalam hadis. Jadi kita fokus sisa pendapat yang pertama dan pendapat kedua. Pertama mengatakan batal secara mutlak. Berdalil dengan ayat. Kedua mengatakan tidak batal. Kecuali ada yang keluar. Berdalil dengan hadis. Ada dalam riwayat Bukhari Muslim, ada dalam riwayat Muslim. Sekarang mana yang kuat dari dua pendapat ini? Adapun pendapat ketiga, 4, dan 5 kita tidak ambil karena sudah keluar dari dalil. Yang kita pegang yang kuat adalah pendapat yang kedua. Bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu kecuali ada yang keluar. Kenapa? Padahal pendapat pertama dalilnya ayat. Karena ayat yang mereka sebutkan itu bukan menyentuh maknanya, tapi berjima. Firman Allah itu maknanya adalah aulamastumun nisa, atau kalian lamastum perempuan. Maksudnya jama'tum, kalian berhubungan badan. Kalian berjima. Ini yang sahih dari tafsir Ibn Abbas. Ketika Ibn Abbas menafsirkan ayat ini, aulamastumun nisa, beliau katakan au jama'tum, yaitu kalian berhubungan. Ini tafsir Ibn Abbas. Dan tafsir sahabat hujjah. Tafsir sahabat hujjah. Apalagi Ibn Abbas. Beliau adalah sahabat yang memang dikatakan oleh Nabi SAW dan didoakan oleh Nabi SAW sebagai ahli tafsir. Karena Nabi yang mendoakan, alimu ta'wil, ajarkan dia tafsir ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu di masa
setelah meninggal Nabi SAW di masa Umar bin Khattab. Banyak para sahabat masih hidup. Yang dikumpulkan termasuk yang ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terkait dengan tafsir Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Karena dia didoakan oleh Nabi SAW. Dan ini juga yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi tadi. Kalau seandainya makna ayat menyentuh, maka tidak mungkin Nabi langgar. Nabi sentuh Aisyah, dan Aisyah menyentuhnya, Nabi tidak batalkan sholat. Nabi tidak membatalkan sholat. Ini menunjukkan makna ayat tadi bukan menyentuh, tapi berjima sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan pendapat inilah yang dikuatkan dalam madhab Imam Ahmad. Juga ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir, Ibnul Mundir, dipilih oleh Ibnu Katsir dari kalangan Syafi'iyah. Ibnul Mundir dari kalangan Syafi'iyah juga. Cuman beliau dikatakan mujtahid mutlak karena Ibnul Mundir memang beliau adalah Syafi'iyah tapi ilmunya luas. Ilmunya luas. Ya, beliau lebih berpegang dengan dalil daripada pendapat madhab. Ini dipilih oleh Ibnul Mundir dari kalangan Syafi'iyah. Ibnu Katsir juga dari kalangan Syafi'iyah. Al-Imam Syaukani, As-Sun'ani. Rata-rata ulama Yaman kan biasanya Syafi'iyah. As-Syaukani dan As-Sun'ani. Ini yang mereka pilih. Ini pendapat juga dipilih oleh Asy-Syaikh Al-Albani, bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Ini juga yang dipegang oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Ini juga yang dipegang oleh Asy-Syaikh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah ta'ala, dan selain mereka berdalil dengan hadis yang kami sebutkan tadi, bukan hadis di buku. Adapun ayat maknanya adalah berjima. Ini hukum terkait dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar lewat hadis yang kita baca barusan. Kita pindah ke hadis kedua. Dengan yang mungkin kita tutup pembahasan, baru masuk di tanya jawab. Kata beliau rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Akhrajahu Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian merasakan di dalam perutnya ada sesuatu, maksudnya seperti mau keluar angin atau keluar bunyi di dalam perut, fa'ashkala alaih, maka samar baginya apakah telah keluar sesuatu atau belum. Kata Nabi SAW, maka jangan dia keluar dari masjid sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Sampai dia mendengar suara atau mencium bau, yaitu sudah yakin keluar. Adapun hanya sekedar dia rasakan ada sesuatu dalam perutnya mengalir seperti mau keluar tapi tidak sampai keluar, itu belum. Istilahnya orang kentut di dalam. Kentutnya masih di dalam perut. Iya. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tentunya hadisnya sahih. Hadis ini penulis bawakan di pembahasan pembatal wudu.
yaitu untuk menjelaskan kentut apakah berbunyi ataupun tidak berbunyi, itu pembatal wudu. Disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Ini kentut disepakati dia adalah membatalkan wudu. Dia adalah membatalkan wudu. Tidak ada silang pendapat. Apakah dia bunyi ataupun tidak bunyi? Yang penting dia ada keluar kentut, batal wudunya. Disepakati. Tidak ada silang pendapat. Ya apalagi setelah kentut. Biasanya kentut muqaddimah, pendahuluan untuk sesuatu yang berat. Tentunya lebih-lebih jelas membatalkan wudu, yaitu air besar yang kita istilahkan. Kalau itu memang ada dalil dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pembatal wudu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal tersebut, kata Allah, au jaa ahadum minkum minal ghaib, atau salah seorang dari kalian datang dari buang air besar, atau salah seorang dari kalian datang dari buang air besar, maka itu membatalkan wudu. Di hadis ini kentutnya yang dibahas. Demikian pula para ulama mengikutkan satu cabang pembahasan, dengannya kita tutup pembahasan ini, karena masalah kentut itu jelas. Para ulama mengikutkan masalah bagaimana kalau yang keluar itu yang tidak biasa. Di jalur itu, di jalurnya kentut. Masih di jalur tempat keluarnya kentut. Tapi tidak biasa keluar. Atau kentut, tapi tidak keluar di tempat yang biasanya. Dia dari depan. Ini biasa terjadi. Misalnya perempuan baru melahirkan, kadang kentut, tapi di depan. Dari depan. Ini hal-hal yang tidak biasa terjadi. Adapun dari belakang yang tidak biasa, yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah, kadam, yang keluar bukan kentut, tapi darah. Tapi dari belakang. Kalau perempuan keluar darah, sudah darah istihadah. Ini laki-laki, keluar darah dari belakang. Atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, ad-dur, keluar cacing. Iya, ini kan tidak biasa, tapi keluar. Tiba-tiba lari keluar cacing. Demikian pula disebut oleh Imam Ibnu Qudamah yang tidak biasa, al-haso, kerikil. Kerikil keluar di tempat itu. Apakah ini membatalkan wudu juga? Ini yang tidak biasa. Ada seorang tiba-tiba keluar cacing. Seorang tiba-tiba keluar kerikil-kerikil kecil. Tapi ini maksudnya cacingnya kosong dari basahannya. Tidak ada kuningannya. Bersih cacingnya. Ini yang dibahas. Adapun disertai oleh kuningannya ya nasami pasti batal wudu itu. Iya, karena masuk dalam air besar. Iya, ini cacingnya tiba-tiba keluar bersih. Habis mandi seperti mandi. Tidak ada apa-apanya. Keluar kerikil tiba-tiba. Iya. Keluar darah tiba-tiba. Apakah ini membatalkan wudu seorang? Maka dalam hal ini, dalam pendapat Imam Syafi'i, demikian pula banyak dari ulama madhab, ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa walaupun tidak biasa tapi keluar di tempat keluarnya, ini membatalkan wudu juga.
Ini juga adalah membatalkan wudu juga. Iya. Sampai dikatakan ya oleh para ulama seperti Imam Ibnul Mundir rahimahullahu taala, wal aktsar min ahli ilmi al qaul bih. Mayoritas orang-orang yang berilmu, para ulama berpendapat akan batalnya wudu dengan hal tersebut. Imam Malik rahimahullahu taala, beliau tidak mewajibkan wudu kalau keluar yang tadi kita sebutkan. Dia tidak mewajibkan wudu, artinya menurut Imam Malik tidak batal. Tapi pendapat mayoritas ulama rahimahumullah menunjukkan hal itu batal karena diikutkan pada air kecil, air besar, demikian pula kentut yang disebutkan dalam hadis tadi. Hadis tadi ada faedah lain yang disebutkan oleh para ulama juga. Di dalam sholat itu yakin sudah ada yang keluar, baru kita batalkan sholat. Adapun hanya sekedar diwas-waskan oleh setan, ada yang keluar, ini kita tidak membatalkan sholat dengan sebab itu. Karena Nabi menganjurkan, jangan antum keluar sampai ada suara atau antum cium bau. Ada mah hanya sekedar diurut-urut perutnya atau ditiup-tiup lubang pantatnya oleh setan, maksudnya masa orang ya oleh setan, maka itu belum membatalkan wudu. Nanti antum keluar kalau cium bau ya atau dengar suara baru keluar. Ini alhamdulillah masih ada lagi pembatal wudu yang belum disebutkan. Kita akhirkan di pertemuan akan datang. Ini ada pertanyaan, bagaimana mengetahui bahwa wanita yang baru melahirkan itu nifasnya sudah berakhir? Pertama, kalau wanita yang baru melahirkan itu dianggap suci, berhenti atau selesai dari masa nifasnya dengan beberapa hal. Hal yang pertama, kalau darahnya keluar terus sampai 1 bulan 10 hari. Sudah 1 bulan 10 hari, artinya 40 hari, masih keluar. Maka hari ke-41 itu bukan lagi nifas. Karena tidak ada darah nifas yang melebihi 40 hari. Jadi ketika 40 hari, walaupun masih keluar darah, dia mandi. Setelahnya dia wajib sholat. Tidak boleh berpuasa. Boleh bagi suaminya untuk menggaulinya. Ini pertama. Yang kedua, kalau sebelum 40 hari kering, tidak ada lagi darah yang keluar di tempat keluarnya. Misalnya 15 hari sudah tidak ada lagi bercak sama sekali. Kering tempat keluarnya, dia taruh kapas atau tisu, tidak ada darah, tidak ada bercak lagi. Maka dia hukumi dirinya telah suci. Ini cara kedua. Keringnya tempat keluar. Dia hukumi dirinya telah suci. Dari nifas, dia mandi, sholat. Kalau beberapa hari lagi keluar lagi, tapi masih di bilangan 40, nifas lagi dianggap. Ini kalau kering saja. Kemudian yang ketiga, kalau keluar tanda suci, yaitu cairan putih. Karena tanda suci bagi seorang, dua, keringnya tempat keluar, atau keluarnya cairan putih.
Jadi darah keluar, darah sampai ke tipis bercak, keruh atau kuning. Setelah itu putih, maka dia telah suci. Maka dia telah suci dari nifas. Ini cara mengetahui kalau dia telah suci dari nifasnya atau nifasnya sudah berakhir. Wallahu a'lam. Ini walaupun tidak sampai 40 hari. Walaupun tidak sampai 40 hari. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh menyentuh dalam kurung mencium istri ketika sedang haid? Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah membatalkan wudhu? Iya. Tadi kalau mencium, kita keluar dengan kesimpulan tidak membatalkan wudhu. Kecuali naik syahwat, keluar madi. Batal, bukan karena mencium atau menyentuh, tapi karena ada yang keluar. Masalah yang kedua yang terkandung dalam pertanyaan, hukum mencium istri atau mencumbui istri yang sedang haid. Apa hukumnya? Maka kata Nabi SAW dalam hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu terkait dengan perempuan yang sedang haid, isna'u kulla syai'in ila nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali berhubungan badan. Semuanya boleh. Cium, peluk, semuanya boleh. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Iya. Dan boleh cuman pakai sarung saja, yaitu antara pusar dan lutut. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an attazira fayubashiruni wa ana haid. Nabi SAW menyuruhku pakai sarung saja, maka belum mencumbuiku dalam keadaan saya sedang haid. Ini kan boleh. Dan boleh juga tanpa pakai apa-apa, tapi hati-hati. Jangan sampai serempet-serempet. Ya, kalau antum tidak bisa tahan, iya, senjatanya, hati-hati. Tapi boleh, siapa yang mampu. Yang penting, kan boleh dilakukan apa saja. Dan boleh sampai keluar mani. Boleh, yang penting jangan keluarkan di situ. Jangan masukkan timbanya di ember. Di mana saja boleh. Itu kandungan dari hadis Anas yang pertama. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Itu wallahu a'lam. Jika kita terkena kotoran manusia, apakah itu membatalkan wudhu? Tidak. Kalau kita terkena, misalnya kita sudah wudhu, lewat jalan, kena kotoran. Kotoran anak-anak misalnya, ya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Cukup kita cuci saja, menghilangkan najisnya. Cukup kita cuci saja, menghilangkan apa? Najis. Itu wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan berikutnya. Anak pernah tertinggal sholat duhur saat safar. Ketika masuk sholat asar, apakah anak boleh menjamak qasar sholat duhur di waktu asar? Boleh, boleh sekali. Karena seorang yang safar boleh jamak takdim, boleh jamak akhir. Jamak takdim artinya dia kedepankan asar di waktu duhur. Sholat duhur 2 rakaat, salam sholat asar 2 rakaat. Jamak ta'khir artinya diakhirkan duhur di waktu asar. Sholat asar 2 rakaat, kemudian sholat duhur 2 rakaat. Ini kalau dia tidak ikut jamaah mukim. Kalau ikut jamaah mukim, takdim berarti dia sholat duhur 4 rakaat, kemudian salam sama imam mukim, baru bangun, sholat asar 2 rakaat. Demikian pula di asar. Kalau dia ikut di masjid yang imamnya orang mukim, maka dia sholat duhur 4 rakaat, imam sholat asar. Kan boleh beda niat. Jadi dia ikut imam sholat asar, dia niat duhur.
sholat 4 rakaat sama imam, setelah itu selesai imam, dia bangun, lakukan sholat asar 2 rakaat. 2 rakaat itu wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, saya mengizinkan istri bekerja di luar rumah sebagai pengajar di TK atau TPA. Apakah saya berdosa ketika memberikan izin keluar rumah? Tidak. Kalau aman dari fitnah, tidak ada pelanggaran syar'i, tidak ada masalah, tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Istri juga para sahabat, juga ada yang bekerja. Ada yang memikul kayu. Ada yang memikul air. Ada dari mereka. Iya. Berdosa itu, kalau istri tak melakukan maksiat, kita biarkan. Kita tidak tegur. Tidak ada nasihat. Nah, ini yang berdosa. Dan Nabi SAW, man istar'ahu ra'iyatan falam yuhidhu binasihatin lam yajid ra'ihatal jannah. Iya. Siapa yang diberikan satu kepemimpinan, kemudian dia tidak barengi kepemimpinannya itu dengan nasihat. Ada pelanggaran dari istrinya yang dia pimpin, dia tidak nasihat, maka dia tidak dapat bau surga. Makanya kalau ada istri salah, nasihat. Dia mau terima atau tidak, itu urusannya, hidayah dari Allah. Yang penting kita sebagai pemimpin, tunaikan nasihatnya. Nah, ini yang berdosa. Adapun tidak ada pelanggaran, tidak ada masalah. Bagaimana cara mengikhlaskan diri kepada Allah ketika hendak menikah? Maksudnya gimana caranya? Ya kita menikah karena ingin menjaga kehormatan kita. Bukan karena mau mengejek teman tak. Lihat, saya ada boncenganku. Itu masalah itu, tidak ikhlas. Karena kita merendahkan teman tak. Iya, ikhlas menikah karena mau menjaga kehormatan. Dan tidak jatuh dalam dosa dan maksiat, zina dan semisalnya. Itu wallahu alam. Ada pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengingatkan seorang imam yang lupa menjaharkan bacaan Al-Fatihah dan surat lainnya pada rakaat kedua atau pertama pada sholat berjamaah? Kita jaharkan saja bacaan. Dia lupa Al-Fatihah, kita jaharkan Al-Fatihah. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau bacaan yang dia lupa. Kalau gerakan, subhanallah. Bagi laki-laki, bagi perempuan, dia tepuk punggung tangannya. Bukan telapak tangan. Dia punggungnya. Dia punggung tangan. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, kalau gerakan dia ucapkan subhanallah. Saat tasahud, seharusnya tasahud dia berdiri. Subhanallah. Kalau dia lupa bacaan, kita ingatkan bacaan. Lupa Al-Fatihah, kita ingatkan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita jaharkan. Kita jaharkan. Itu yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Apa maksudnya? Paket latihan intensif. Saya tidak mau ikut. Hah? Apa maksudnya? Siapa punya? Hingga Stanagin. Tidak ada pertanyaan di belakang itu. Ini ada pertanyaan. Apakah boleh menjadi makmum dengan orang yang masbuk dan bagaimana cara yang sesuai sunnah, Ustaz? Apabila ada orang yang lagi sholat sendiri di masjid, terus anak ingin menjadi makmumnya, maka anak tepuk bahunya terlebih dahulu, atau anak takbiratul ihram terlebih dahulu, lalu anak tepuk bahunya. Masalah berimam kepada masbuk diperselisihkan. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Lebih amannya sebenarnya antum tidak berimam kepada masbuk.
Kalau ada lagi yang masuk, buat saja jemaah baru. Itu lebih aman. Keluar dari silang pendapat. Walaupun sebagian dalam pembahasan madhab, hukumnya adalah boleh. Karena masalah yang mengatakan tidak boleh adalah karena sekarang makmumnya dia tadi niatnya makmum. Niatnya makmum. Awal. Ketika kita masuk jadi makmum lagi, maka dia harus merubah niatnya. Ini yang mengatakan tidak boleh. Tapi yang mengatakan boleh lebih kuat, karena saat imam batal, kan boleh makmum ditarik. Ini makmum tadi niatnya apa? Kan makmum. Setelah itu menjadi imam. Itu menunjukkan bolehnya. Makanya yang lebih kuat boleh. Tapi untuk keluar dari silang pendapat, jangan. Adapun terkait dengan kita yang mau kasih kode bahwa kita mau makmum, kita tepuk sebelum takbir. Sebelum kita masuk di sholat, kita tepuk dulu. Apalagi dalam madhab Syafi'iyah yang mengatakan tidak boleh ada gerakan lain dalam sholat, otomatis tidak boleh dalam sholat. Harus sebelum sholat. Harus sebelum sholat. Itu wallahu a'lam. Sudah selesai, alhamdulillah. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Jadi ada 3 pertanyaan, 1 usulan. Pertanyaan yang pertama, iya Masya Allah. Terkait dengan apa tadi? Antum sudah dengar? Apa pertanyaan pertama? Mandi junub. Jadi ini ada orang mandi junub. Sudah bersih-bersih, wudhu, mandi. Ketika mandi, keluar air kecil. Apakah dia wudhu lagi setelah mandi atau tidak perlu? Atau tidak perlu? Iya. Nah, pertama Pak, kalau kita kencingnya ini pas saat kita siram, keluar dari kencing, tapi masih lanjut mandi dengan niat mandi junub, maka tidak perlu wudhu. Tapi kalau sudah selesai semua sempurna, mandi pertamanya, karena dengan siram seluruh badan, kepala, seluruh badan, selesai. Kemudian kita sabun, habis sabun, kita siram untuk hilangkan sabun, bukan siram karena mandi junub. Mandi junubnya sudah selesai tadi. Dengan siram seluruh badan. Setelah itu kita sabun, ini namanya bonus dalam mandi, boleh seorang sabun, sampo. Ini tambahannya. Kita kencing, maka wajib kita wudhu setelahnya. Karena ini sudah bukan lagi mandi junub, tapi mandi untuk menghilangkan sabun dan sampo. Ini dalam madhab Syafi'iyah bahkan dinukil kesepakatan. Kita wudhu setelahnya. Ini terkait dengan masalah yang kita tanyakan pertama. Masalah yang kedua, tentang masalah apa tadi? Keluarnya angin. Jadi belum sholat, ada seorang sholat, salam ke kanan, assalamualaikum, keluar anginnya. Belum ke kiri. Jadi, assalamualaikum, gitu. Apa hukum sholat? Sahabat, karena salam pertama itu yang rukun, salam kedua itu sunnah. Iya, karena Nabi SAW katakan,
tahliluha at-taslim. Yang penghalalannya adalah salam. Ketika seorang assalamualaikum, sudah salam namanya. Itu terkait dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, hukum isbal dalam Islam. Isbal Pak di dalam Islam hukumnya adalah wajib, berdosa kalau seorang tidak lakukan. Ini kita sampaikan maksudnya berdasarkan dalil. Kalau kita lakukan ataupun tidak itu hidayah dari Allah. Karena mau kita sampaikan juga 1000 dalil, kalau tidak ada hidayah, tidak mungkin kita lakukan. Tapi kita mau berbicara hukum tanpa mujamalah, tanpa mau menutup-nutup atau takut atau karena ada pengurus masjid yang tanya, tanpa itu semua. Kita sampaikan secara hujah saja. Orang mau lakukan atau tidak, hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum isbal dosa, haram. Kenapa bisa katakan haram? Karena Nabi ancam dengan neraka. Orang bilang sunnah. Tidak ada sunnah diancam dengan neraka. Kata Nabi SAW, ma asfala minal ka'bai minal izari fafinnar. Apa yang di bawah mata kaki berupa pakaian, dia di neraka. Tidak ada sunnah yang diancam dengan neraka. Tidak ada. Sunnah yang diancam dengan neraka. Ini satu dalil. Apalagi ada dalil lagi yang lebih dari itu. Bahwa al-musbil, orang yang mengulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, itu Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Allah tidak akan mensucikannya di hari kiamat. Tidak akan melihatnya. Ini kan ancaman berat. Padahal nanti kebahagiaan orang-orang yang beriman adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak bicara kepada mereka. Itu kebahagiaan orang yang beriman, tapi orang yang isbal tidak. Ini ancaman keras dari Nabi kita Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa isbal itu adalah wajib, hukumnya berdosa kalau orang tidak lakukan. Kalau orang tidak lakukan. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya. Wallahualam. Itu pertanyaan yang ketiga. Kita tutup. Adapun tadi usulan Pak, bahwa kita usulkan kita berhenti jam 7:30. Sebenarnya Pak, kita jangan usulkan ke saya. Saya ini cuma orang luar. Kita suruh berhenti saja pada saat waktunya, saya ikuti. Kita suruh berhenti, undurkan, saya ikuti. Itu jangan sama saya, tapi sama pengurus masjid. Kita bicarakan sesama pengurus masjid. Kalau itu yang diterima, itu yang diinginkan, kita jalankan. Bahkan kita minta sampai jam 1 malam, kita jalankan. Iya, seperti itu Pak. Tapi pengurus masjid, bukan saya. Saya tidak ada hak untuk mengatur dan menentukan. Itu wallahualam. Semoga apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala semata, yang kelirunya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.